Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Pardon for the video for this part. Well, in this episode, the guest is part of a game developer from Canada. This means this is the first episode ever I invited a new guest outside of Twitch streamer, which also means from this point onward, the guest in this show is not exclusively Twitch streamer, but could be various people from all over the world. Yay! This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Saya lupa, mohon maaf. Ya, jadi kita tadi baru saja mendengarkan 3 lagu. Ada Better Up dari Baby Monster, ada Four Seasons dari Taeyeon, kemudian ada Beyond the Sea dari Bobby Darin. Maaf, mikrofonnya lupa dihidupkan kembali setelah tadi dari WC. Ya, selamat datang dan selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-29. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 29. Seharusnya kita masuk ke segmen kedua, yakni bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Bang Ali. Ya, bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Bang Ali dari Panitia Game Dev. Tadi ada sebenarnya bintang tamunya, tetapi saya sudah kontak lagi dan belum ada balasan. Jadi kita tunggu sebentar ya, sembari siap-siap sebentar menunggu balasan dari bintang tamu kita pada malam hari ini. So ya, selamat datang, selamat mendengarkan episode ke-29 dari Weekly Midnight Radio. Sebentar ya. Halo. Sebentar aku geser sedikit ya bang. Bisa Aku geser sedikit ya bang.
BTW Bang Ali, suara streamku itu kedengaran. Oh, sudah kah? Halo. Halo Bang. Yes. Oke, iya, bintang tamu kita pada malam hari ini Bang Ali dari Panitia Game Dev sudah ada di depan. Tapi sebelum kita sapa lebih lanjut Bang Ali, aku mau memperlihatkan dua video terlebih dahulu ya. Karena Bang Ali ialah developer game, jadi aku mau memperlihatkan dua trailer dari game yang sudah dikembangkan Bang Ali. Meskipun belum rilis secara resmi ya. Betul kan Bang? Iya, belum. Oke. Sebentar ya. Mana? Oh, ini dia. Iya, kayaknya sebelum kita masuk ke segmen pertama secara resmi ya, yang tadi baru disaksikan ialah trailer dari dua game. Yang pertama ialah game The Halo Polisi, kemudian satu lagi ialah The Chef Shift. Ini mungkin Bang Ali mau jelaskan sedikit mengenai kedua game ini secara singkat mungkin? Gimana ya jelasinnya? Jadi gamenya ini sebenarnya banyak dari game-game saya sama teman-teman itu dari hasil game jam. Jadi kayak yang pertama kali ikut game jam mungkin yang Halo Polisi ya. Itu yang buat trailernya juga ada yang teman saya namanya Muhammad Mentari. Itu ketemuan pas di game jam itu. Terus habis dari situ kita ikut game jam lain gitu kan. Ada yang satu lagi nggak ada di sini trailer. Kita nggak buat trailernya, yang Slice and Dice satu lagi. Terus yang The Chef Shift ini. Ini kalau nggak salah yang ketiga. Terus ada lagi yang lain kayak Pension, ada Cooker, terus ada satu lagi kita baru buat game jam gitu kan. Jadi kalau misalnya penjelasan singkat, kalau Halo Polisi itu game puzzle ya, nggak puzzle isometrik gitu. Kalau yang The Chef Shift ini game masak-masak, tapi harus ngetik. Jadi dan untuk sekarang sih kita yang lagi dikembangin sih yang ini, yang The Chef Shift sih. Ya itu. Iya, ini yang dari trailernya banyak update kan ya Bang Ali? Dibandingkan yang demonya kemarin tuh kan kita cuman ada satu restoran Itali beserta ceritanya. Terus yang sampai sekarang itu di yang paling terakhir itu kita ada 3 restoran. Jadi selain restoran Itali, kita ada restoran China sama Meksiko. Yang China-nya itu sebenarnya lebih ke dim sum house. Oke. Yang Meksikonya itu yang taco truck gitu. Oke. Ya, rencananya nanti di full-nya itu bakal ada 6 restoran berbeda. Jadi sisanya yang belum selesai itu restoran Jepang, Korea sama Indonesia.
Sebentar, aku kayaknya mau prediksi ini nanti Indonesia di level 6 kayaknya terakhir, Ariana. Iya betul. Oke, ditunggu. Yes. Ya, BTW di sini kayaknya sebelum kita masuk ke segmen pertama, ini aku mau cerita sedikit, agak nyerocos sedikit ya Bang ya. Boleh. Cuma aku ketemu Bang Ali itu pertama kali via Reddit. Oh. Iya kan, aku nggak tahu apakah Bang Ali ingat atau tidak, tapi waktu itu rasanya Bang Ali posting di Reddit. Kita ada ngepost di Reddit. Betul. Kemudian Bang Ali kayak nyari seseorang gitu loh, kayak nyobain game. Dan aku ketemu, aku tidak tahu kalau ini ternyata game dari Indonesia. Terus bagus kan? Terus aku tertarik, oh ternyata dari Indonesia, oke. Tapi sebelum aku tahu ini Indonesia, aku sudah sibuk jor-joran, cobain game ini dong. Jadi akhirnya banyak teman-teman streamer lain juga ikut coba-cobain game ini, meskipun mungkin bukan dari aku dan dari aku. Karena aku sendiri sebenarnya suka dengan gamenya, bagus kan ya, meskipun dia basically kayak gabungin game typing sama Diner Dash, kan genre yang sama-sama menarik dan sudah populer ya Bang. Iya, game typing sebenarnya nggak begitu populer sih, nggak terlalu banyak game typing yang ada di pasaran sih. Betul. Mas Adli main game The Chef Ship itu nggak sampai tamat, katanya susah. Nggak, Anda jangan berkata-kata dusta. Saya selesai, meskipun di level terakhir itu saya menyerah ya, sedikit demi sedikit. Tapi saya bisa, mohon maaf. Ya itu juga salah satu problem juga sih. Itu kita banyak yang bilang itu kesusahan karena kita ngetesnya berdasarkan skill developernya ya. Nah makanya abis dari tes itu kayak update paling barunya nanti bakal digampangin sih. Tidak. Saya selesai level terakhir meskipun berulang-ulang kali. Mohon maaf. Jangan berdusta. BTW Bang Ali kalau misalnya boleh, apakah mic-nya boleh didekatkan ke... Oh, terlalu kecil ya? Iya, kadang-kadang berisik kan ya, kadang-kadang tidak. Aku juga selesai. Iya, BTW kalau misalnya Bang Ali kepo, di antara beberapa viewer dan penonton saat ini banyak yang sudah mencobakan demo dari The Chef Ship juga, dan mereka juga suka sebenarnya. Oh, thank you sudah nyobain game kita. Sebentar ya Bang. Yes. Betul banget, aku juga selesai. Kesusahan kah rata-rata atau oke-oke saja? Karena kebanyakan pas aku nyobain itu banyak yang bilang susah sih. Racuni Mas Adli. Ini mulut manis doang kayaknya, tapi ya boleh lah. Yang difficulty mentok sih susah ya, ada simbol-simbol segala. Oh iya, ya yang simbol juga orang banyak protes sih katanya. Kalau bisa ada opsi buat matiin, kalau bisa ya itu mereka kayak request untuk ada option gitu untuk bisa dimatiin gitu. Oke. Sebentar ya Bang Ali, aku pindah scene sebentar biar bisa masuk ke segmen pertama secara resmi. Mana ini klip? Yos. Nah, sudah lebih besar dari yang sebelumnya. Mana ini? Oke. Jadi kita masuk dan perkenalan terlebih dahulu ya. Bintang tamu kita pada malam hari ini Bang Ali, salah satu dari tim panitia Game Dev. Betul kan ya Bang? Betul. Oke, jadi seperti biasa kalau misal mau mengingatkan kepada mungkin para penonton, para pendengar yang mungkin baru bergabung pada program ini, kalau ingin request lagu silakan gunakan channel poinnya 189 asalkan lagunya ada di Spotify. Atau kalau misalnya nanti ingin bertanya-tanya ke bintang tamu kita pada malam hari ini, Bang Ali, bisa gunakan channel poinnya juga 99 via channel point kalau via teks, atau 369 kalau pengen ngobrol langsung dengan Bang Ali. Begitu. Kita masuk sebelumnya. Jadi nanti bincang-bincangnya seperti biasa akan dibagi 3. Pertama ada introduction sama sneak peek sama gestar kita malam hari ini, Bang Ali. Nanti di segmen ketiga kita akan ngobrol-ngobrol mengenai cerita di balik pengembangan game atau game development scene-nya. Dan terakhir nanti ada trivia dan closing mark dari Bang Ali selaku bintang tamu kita pada malam hari ini. Kita lanjut, kita masuk ke segmen pertama, introduction dan sneak peek dari gestar. Bang Ali, aku boleh minta perkenalan dulu kah? Oh, ya, boleh. Dari segi nama, panggilan Bang Ali, terus nama studio, area tempat tinggal mungkin, umur serta kesibukan?
Oh, oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali. Studionya namanya Panitia Game Dev. Aha. Kenapa Panitia Game Dev? Itu karena sebenarnya ini bukan kayak studio resmi, karena kita mulai dari game jam. Jadi kayak pas di game jamnya kita pilih nama tim apa ya? Oh, coba aja kita namanya tim panitia gitu kan. Jadi kalau misalnya menang, yang menang tim panitia gitu kan. Jadi ya itu buat lucu-lucuan aja, tapi akhirnya dibawa sampai buat ya diseriusin gitu. Terus tempat tinggal saya di Gading Serpong, Tangerang. Tim-tim yang lain beda-beda semuanya karena kita mulainya dari game-game online dan itu kayak kita juga baru kenal semua. Jadi semuanya pada nyebar sih, ada yang di Surabaya, ada yang sekolah di Cina, ada yang di Bandung. Ya agak nyebar lah, kita berenam sih. Umur tahun ini menuju 30, sedih. Oke. Oh. Kesibukan. Nggak apa-apa, kok nggak suka sedih. Ya, sudah menua, udah kepala 3. Kesibukan sehari-hari. Oke, sebenarnya saya tidak full time game dev. Saya sebenarnya full time-nya itu saya, kalau dilihat di belakang saya, oh nggak kelihatan. Apakah? Kalau lihat di belakang saya itu sebenarnya lah saya lagi di toko. Saya itu buka usaha percetakan. Oh. Jadi saya nyetak card game, board game gitu. Oh. Jadi ya untuk game-game, buat game digital ini sebenarnya hobi doang kan dari game-game, terus kayak kebetulan menang kemarin, terus jadi kayak dilanjutin dan terlihat prospek gitu kan, jadi ya pengen coba komersial lah ya, mau lihat oke apa enggak. BTW Bang Ali, yang dibilang tadi itu ngecetak board game, di mana lokasinya? Di Gading Serpong. Oh, I see. Ada Tokopedia juga kah? Iya, namanya Lijaya Craft. Oh. Kalau tahu nggak sih? Nggak ya? Nggak dong, kan aku di Payakumbuh ya, tentu terlalu jauh untuk ke sana. Oh ya, sebenarnya walaupun aku ada buka toko sebenarnya, tapi yang beli semuanya online sih rata-rata, kayak nggak ada yang datang gitu, karena semuanya via chat WA, terus kalau udah kelar cetaknya tinggal dikirim gitu. Oh, oke. Gitu sih. Begitu. Boleh tanya sesuatu kah di luar itu, Bang? Boleh. Harga di kisaran berapa kah? Harga untuk itu sih sebenarnya kita agak lebih mahal dibanding percetakan biasa, kalau boleh jujur gitu kan. Kenapa? Kita itu karena kita masih manual ya, kita mainnya nggak di volume, belum main di mass produce gitu. Oh, I see. Jadi kalau ngambil margin dikit tuh kayak iya mending gak usah kerja gitu. Ya itu lah. Dan sebenarnya lebih ke niche aja sih. Kita ngambil ke pengen orang-orangnya buat gitu kan. Jadi yang mau ribet, jadi ya kita agak mahalin gitu. Dan itu harganya itu kalau mau tahu, itu kalau kartu-kartu itu 15.000 per A4. Jadi per A4 itu biasanya dapat 9 kartu gitu. Itu kayak 15.000. Jadi kalau misalnya kayak satu set kartu remi ada 54 kartu, itu butuh 6 lembar kali 15.000 kayak 90.000. Oh, Mas berebet suaranya. Sorry. Iya Bang, aku punya kendala itu sebenarnya karena di OBS itu pakai audio capture beta dan dia kadang-kadang random suka berebet sendiri suaranya. Oh alah. Boleh lagi Mas kayak yang dari kartu remi? Ya. Kenapa? Tadi kayaknya berebetnya itu di kartu remi. Oh itu ya itu kalau misalnya kartu remi kan 54 kartu. Artinya itu tuh sekitar 6 lembar A4. Jadi ya 6 kali 15.000 90.000. Oh, I see. Hitungannya gitulah. Ya. BTW Bang Ali, sebelum aku masuk ke pertanyaan selanjutnya, tadi sebenarnya ada pertanyaan dari viewer. Siap. Oke, apa? Sebentar ya. Kalau mau dijawab boleh. Ini pertanyaan dari Nusa Kira. Tadi Nusa Kira bertanya via channel Point, menanyakan lapar nggak Bang? Oh, barusan makan sih tadi, makan bubur. Bubur? Iya, ya nggak tahu sih di sini ada jualnya apa, gue makan apalah. Pengen bubur, ya udahlah. Oke.
Thank you sudah nanya. Kita lanjut Bang ke selanjutnya, pertanyaan dari aku. Boleh. Karena tadi dibilang Panitia Game Dev ini basically kayak bukan studio sih, tapi kayak gabungan tim kan ya yang dibikin gara-gara Game Jam. Ya. Ada arti kah dari nama Panitia Game Dev? Ya itu sih panitia. Jadi tim panitia sih sebenarnya untuk lucu-lucuan sih. Biasanya kan kalau ikut kompetisi kan banyak nama tim aneh-aneh gitu kan. Ya itu sih. Jadi bikin tim panitia. Jadi kalau misalnya menang, yang menang tim panitia kan orang pada bingung kan kok panitianya yang menang gitu atau apa. Gitu. Oh, I see. Udah gitu doang gitu. Terus ke bawah ya udahlah. Abis karena kita kayak mau cari publisher kan, terus ini mau bawa nama studio apa, ya udahlah pakai nama tim yang sebelumnya lah, juga nggak kepikiran mau bikin nama apa yang serius gitu, ya udahlah lanjut aja dulu. Oke. Berapa orang kah Bang di balik studio ini? Kita berenam, jadi ada 3 programmer, 3 artis. Oh, I see. Co-foundernya langsung ke 6 ya kah? Iya sih harusnya, karena ya bagi rata sih, karena kan kita mulainya dari Game Jam, terus kayak lanjut diseriusin ya dari Game Jam ya 6 orang, ya lanjut jadi 6 orang, ya udah sih itu co-foundernya semua sih. Oke. BTW Bang Ali, ini ada pertanyaan lagi dari viewer di chat room. Bazelar menanyakan, apakah board game yang diproduksi tersedia di kafe-kafe yang menyediakan board game? Oh, enggak sih. Rata-rata yang beli di tempat aku tuh biasanya perorangan gitu, bukan board game cafe. Karena biasanya yang kafe-kafe board game tuh kan dia mending beli board game yang udah langsung jadi ya, yang official lah. Dan biasanya yang cetak di tempat aku tuh either gamenya itu nggak ada di Indonesia, jadi kayak atau out of print lah gitu, kayak kalau mau beli susah gitu kan, di Indonesia nggak ada, jadi dia cetak sendiri. Atau biasanya kebanyakan sih mahasiswa yang ngerjain tugas akhir gitu, ya, dan dia ngebuat board game, jadi biasanya cetak di tempat aku gitu. Kejauhan, tapi aku baru tahu sekarang. Aku sebenarnya skripsi aku dulu bikin board game. Oh, oke. Ya begitulah. Tapi aku biasanya itu banyak yang buat board game. Iya, aku dulu bikin board game. Skripsiku bikin Ludo kimia. Tapi karena tidak ada yang bikin, jadi aku bikin sendiri dan pakai bantuan tukang fotokopi doang. Oke. Ya bisa juga sih. Kita lanjutkan, Bang Ali. Sebenarnya aku tadi mau tanya sesuatu terkait ini. Aku kan agak ngulik-ngulik sedikit dulu ya nama Bang Ali di internet. Itu kayaknya punya channel video. Yang mana? MIPA. Yang MIPA kan ya? Oh iya, nggak dilanjutin sih. Kenapa? Simply nggak ada waktu aja. Sebenarnya sebelum aku ngerjain yang percetakan ini, ada niatan buat jadi konten kreator gitu di YouTube. Tapi dari situ kan mikir kan, kayak konten kreator YouTube tuh biasanya income-nya dari mana? Gue mikir merchandise gitu kan. Terus ya udah, kenapa gue nggak bikin percetakan sendiri gitu kan, jadi bisa bikin merchandise sendiri. Terus kayak agak jauh gitu kan, kayak ya udahlah. Udah tenggelam di sini gitu. Sebenarnya masih kepengen kalau nanti suatu saat ada waktu gitu kan. Kalau misalnya ini kan usahanya juga kayak masih agak baru lah ya yang ini. Jadi kalau misalnya ini udah bisa jalan sendiri, terus ada waktu, ya why not sih, gitu sih, buat ngelanjutin yang sebelumnya. Oke. Begitulah. Aku sudah kepikiran sih, kayaknya emang tidak dilanjutkan lagi. Mungkin gara-gara waktu juga. Iya. Oke. Aku lanjut Bang, pertanyaan dari aku selanjutnya kayaknya. Boleh. Iya, di studio Panitia Game Dev ini biasanya fokus ke game apakah yang dikembangkan Bang? Waduh, kita belum banyak buat game ya. Sebenarnya yang kayak baru bener-bener fokus pun yang The Chef Shift ya, yang kayak kita udah agak lama produksinya. Yang sisanya kan yang lain-lain tuh kayak untuk game-game doang. Biasanya game-game itu kayak cuman
2-3 hari atau seminggu gitu kan, untuk membuat. Terus kalau udah kelar ya udah disimpan, gak diapa-apain gitu kan, dirilis gratis gitu kan biasanya di itch.io gitu. Tapi kalau game-game yang fokus di develop apa ya, agak beda-beda sih sebenarnya. Kita sebenarnya lebih sering ikutan game jam ya kita ya, jadi kayak lebih ke nyoba-nyoba ide game baru walaupun kecil-kecil gitu kan. Kalau kita sebenarnya kalau mau ngambil kiblat pun sebenarnya suka ngambil apa ya, role modelnya itu dari studio namanya Sokpop, kalau tahu, yang bikin Stucklands. Oh, ya. Yes, nah kan mereka itu rilis banyak game-game kayak kecil-kecil gitu, dijual murah gitu kan. Dan itu tuh katanya sih salah satu strategi yang oke gitu untuk pemula dengan resiko yang sangat kecil, yang lebih kecil lah dibanding yang biasa gitu kan. Kalau nggak salah kan mereka kan bikin game itu kayak sebulan satu jadi gitu kan. Iya, aku pernah baca. Seingat gua. Jadi kalau nggak salah dia 4 orang sebenarnya, 4 orang. Jadi tiap orang tuh buat satu game. Jadi kayak dia rilis 1 bulan satu. Jadi satu gamenya itu kayak bisa 4 bulan gitu kayak. Jadi 4 bulan. Habis itu kan ada 4 orang, jadi kan 4 bulan tuh bisa 4 game terus dirilis sebulan satu gitu. Ya gitulah. Intinya lebih cepat lah dibanding kayak studio-studio indie kebanyakan kan kayak bisa 2 tahun baru rilis satu, dan itu pun belum tahu sukses apa enggak gitu kan. Betul. Ya. Ya itu sih sebenarnya. Kita juga yang ini The Chef Shift udah terhitung agak lama karena kita nggak full time juga sih ngerjainnya. Udah 1 tahun. Rencana rilis sih tahun ini sih, semoga di mungkin pertengahan tahun sih. Oh, oke. Kalau nggak terlalu lama nih harus dirilis. Oh, ada pertanyaan lagi Bang Ali dari viewer. Ya, Basel menanyakan apakah ada board game buatan sendiri yang sudah public release? Adakah? Belum. Kalau board game yang sendiri baru mentok sampai prototype sih, karena juga rilis board game tuh lebih susah ya, karena pertama harus printing, terus harus marketing buat jualin, itu kayak lumayan sih modalnya. Oh, I see. Dan pasarnya pun kalau game kan bisa ngincer pasar luar ya, karena digital orang luar bisa beli. Kalau benda fisik itu hampir terbatas ke pasar lokal, dan pasar lokal untuk board game tuh kayak nggak gitu banyak lah, belum banyak sih. Betul. Dan niche kan ya, Bang? Jadi iya lumayan, dan itu kayak kalau kita jual board game di lokal, orang-orang yang penikmat board game pasti bandingin board game kita dengan board game luar kan, yang masuk board game impor lah ya. Betul. Dan itu tuh pasti dibandingin harganya kan, dan kita tuh karena nyetak dikit susah ngepres harga gitu, terus jadi kayak dibandingin, oh mending gua beli board game impor lebih murah gitu kan, karena karena mereka bisa murah karena bisa produce banyak kan. Mereka mass produce. Kalau kita kan nggak berani ya untuk mass produce, belum tentu bisa kejual gitu. Betul. Iya, gitu sih. Agak susah sih. Jadi ya baru sebatas prototype lah, iseng-iseng doang, buat hobi doang sih kayaknya. Untuk komersial belum sih untuk board game. Oke. Bang Ali, The Chef Shift ini kan menang di Game Jam, kemudian dapat pendanaan kan ya di Toge. Yes, betul. Terima kasih sudah menjawab Pak Ali. Yo, sama-sama. Kemudian ini plannya berarti untuk rilis tahun ini kan ya, dengan pendanaan yang diberikan. Apakah nanti berarti akan komersial berarti kan ya tujuannya? Iya, harusnya komersial sih, harus komersial sih. Pengen cari cuan sih yang ini. Jadi pendanaan yang kemarin yang dari Toge itu namanya, jadi mungkin singkat cerita, jadi game The Chef Shift itu kan ikut Game Jam, dan Game Jamnya sebenarnya Game Jam internasional, namanya Game Jam Plus. Jadi dia finalnya ada di acara offline di Brazil. Jadi kayak kita sempat keundang di sana. Jadi kayak kita kirim satu perwakilan dari tim kita ke Brazil. Terus ternyata menang, kita juara pertama.
Game of the Year lah intinya ya di Game Jam Plus Brazil gitu kan. Oke. Dan menang lumayan banyak penghargaan gitulah. Itu terus kita sempat coba sebarin ke publisher gitu kan. Salah satunya itu Toge, tapi bukan sebagai publisher, tapi Toge Production itu dia ada program namanya Toge Game Fund Initiative. Jadi dia masih 10.000 USD buat ngembangin game sampai demo doang. Katanya sih sampai demo doang, tapi kan game kita sebenarnya udah sampai demo gitu kan, tapi kita tetap ajuin buat dapat duitnya. Ternyata keterima gitu kan. Terus kita ya kembangin aja. Jadi untuk yang ini Toge belum sebagai publisher sih. Jadi kayak dia kasih grant aja, jeder gitu kan. Terus mereka dapat apa? Mereka tuh dapat, jadi kalau kita itu nggak boleh cari publisher lain sebelum program ini kelar. Jadi pas program ini kelar, kita harus approach Toge sebagai publishernya dulu. Kalau mereka nolak, baru kita boleh cari publisher lain untuk gamenya. Ya, jadi kayak mereka dapat hak pertama kali buat decide mau publish ini atau enggak. Gitu. Tapi kita mikir ya oke lah, 10.000 USD kayaknya cukup buat beberapa bulan gitu kan kita develop gitu kan, karena ya kalau tidak ada finansialnya kayaknya agak susah juga kita kan. Betul. Yes. Terus habis dari situ Desember kemarin programnya kelar, TGFI-nya kelar. Kita udah pitching lagi ke Toge untuk untuk jadi mau nggak jadi publisher kita gitu kan. Kita minta sekian gitu. Kalau nggak salah kita mintanya sekitar 50.000 USD kalau nggak salah. Oke. Itu 50.000 USD belum dibales sih nanti. Katanya sih Januari tengah atau Januari akhir gitu baru kayak dibales keputusannya mau terima atau enggak gitu. That's a lot of money. 50k. Iya, bagi 6 orang. Iya sih, lumayan sih. Tapi kalau misalnya dibilang untuk game dev secara general itu tuh kayak bisa dibilang kayak angka yang kecil lah. Kalau misal dibandingin dengan yang lain ya. Yang lain itu kadang-kadang tuh biasanya untuk game indie itu sekitar 100 sampai 300 ribu. Satu, Bang? Ya? Satu? Iya, satu game ya. Kan tinggal, kalau sebenarnya gampang hitungnya tinggal dibagiin per bulan, dibagiin per orang kan. Aja gitu kan, misalnya UMR aja berapa ya? Terus dikali aja berapa banyak orang, berapa bulan gitu kan, sebenarnya emang nyampe segitu sih. Nah yang kita tuh kayak ngitungnya kemarin tuh agak ya kita coba aja ngitung sih. Sebenarnya kalau misalnya kita mau mepetin gitu kan ke UMR gitu, sebenarnya bisa kurang dari 50.000 gitu kan. Tapi gua tanya-tanya ke teman-teman game dev yang lain itu 50.000 aja sebenarnya udah kecil gitu kan. Kenapa mau dipepetin lebih kecil lagi gitu. Jadi ya kita coba naikin supaya ya at least ngepas 50.000 lah. Sekitar 50.000. Iya. Sebenarnya itu juga karena 50.000 juga ada kayak translate dan itu sebenarnya kita udah hitung quote unquote murah untuk jasa translasi ya. Biasanya jasa translasinya itu wow lumayan mahal gitu. Iya betul. Lokalisasi itu kan mahal ya Bang. Ya localization tuh mahal kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu kayak bentar gua lupa. Itu tuh bisa gue contek dulu. Gue lupa. Kayaknya $150 per 1.000 kata untuk satu bahasa. Iya, sama kira-kira Bang. Enggak sih, lebih tinggi itu berarti rate-nya daripada yang aku pakai. Oke. Ya itu yang kayak ya 100 sampai 150 USD lah per 1.000 kata, dan itu yang bisa dibilang quote-unquote yang kayak profesional gitu kan. Betul. Tapi sebenarnya kalau misal kita mau cari yang murah kayak di Fiverr itu bisa kayak $15 gitu per 1.000 kata. Itu kayak bedanya 10 kali lipat gitu kan. Ya Allah. Ya
Atau ya terus kita kayak hitungnya cuman ngambil rata-rata kayak ya mungkin ya sekitar 50 mungkin atau 15 dan itu nyampe ujung-ujungnya 50.000 gitu kan USD. Kalau misalnya kita hitung yang mahal yang 100 sampai $150 itu bisa berapa gitu. Ya itulah. Terus kayak kita kasih ke Toge pun dia bilang kayak kok aneh hitungan translationnya ya. Kok kayak apa dikit gitu kan karena itu kan. Jadi katanya disaranin ya kalau misalnya mau approach publisher ya cuman cantumin aja kira-kira total jumlah kata yang bakal ditranslate itu ada berapa gitu kan biar mereka yang bisa hitung gitu. Karena biasanya mereka yang lebih tahu mau hitungnya berapa gitu. Ya 15 per 1000 itu terlalu aku kesel denger ya Bang. Selaku orang yang juga translasi. Gitu. Wah, murahnya. Biasanya lu rate-nya berapa? Aku dari 0,08 sampai 0,1 Bang per kata. Jadi seharusnya ya 100 10. per 1000. 10 per 100 kan? Kira-kira 0,01 per kata. Bukan. 0,1 per kata 0,1. Atau 0,08 paling bawah. Oh, artinya 80 sampai 100 ya? Betul, per 1000. Yes. Itu kan masih yang normal, yang profesional lah. Betul. Sekitar situ. Itu kan masih. Tapi makanya kita juga masih maklum ya Bang ya. Tapi kalau $15 per 1000, aku nggak mau ya. Ya itu tergantung sih. Maksudnya kayak ya itu sih. Maksudnya di Fiverr aku cari-cari kayak ada gitu kan kayak. Wah, kejamnya. Bang Ali, ya, BTW ini ada pertanyaan lagi, tapi aku mau tanya sebentar. Boleh. Discord Bang Ali pakai filter kah? Audio dan videonya? Kayaknya enggak sih. Kenapa emang? Agak berebet sih sebenarnya, agak sendat-sendat gitu. Apakah mau setting dulu sebelum aku lanjut? Ada pertanyaan. Ini pertanyaannya menarik. Bentar. Kalau mau pindah industri. Oh ya, berebet kah? Internet gue jelek kah? Sebenarnya karena ini gue kayak pakai dari HP Android terus di-connect ke PC, ke komputer gitu buat kameranya. Karena desktop gue kagak ada kamera webcam gitu, jadi pakai HP. Oh, I see. Atau mending gue langsung di HP ya. Tapi HP gue kagak ada mikrofon jacknya, jadi kayak susah. Jadi ya udahlah gini aja. Baiklah, kita balik lagi. Bang Ali, tadi ada pertanyaan menarik dari viewer. Ini Joe_Nathan menanyakan, kalau full stack developer gitu ada opportunity nggak di studio game development? Full stacknya itu maksudnya dari web development ya, ngerjain front end sama back end. Ada aja sih sebenarnya, tapi kayak untuk game itu agak jarang untuk back endnya karena ya tergantung gamenya sih. Kalau game mobile mungkin ada ya. Karena kalau misalnya kayak game yang gacha-gacaan segala macam atau game yang ada in-app purchase segala macam, maybe ada. Tapi kalau game premiumnya maksudnya yang game di Steam yang sekali beli orang beli, yang kagak ada live update segala macam gitu, itu agak jarang kelihatan yang harus ada back end-nya gitu sih. Tapi misalnya programmer sih dari web dev, iya. Ya kalau misalnya sebenarnya kalau dari web dev kalau mau belajar engine-nya dan bahasa pemrograman baru sih ya bisa-bisa aja sih menurut gua sih. Lapar gak Bang? Sekarang saya mulai lapar. Yes. Karena makan bubur doang Bang Ali? Iya. Mungkin gua nyemil lagi nanti. Boleh. Ya. Tapi aku ngelihatnya gini Bang, kalau misalnya mau pindah industri ke game developer seharusnya banyak ya. Cuma kan mungkin cari koneksi dulu ya Bang. Sebenarnya kan cari koneksinya nggak gitu susah sih sebenarnya, karena untuk komunitas game dev itu di Indonesia itu kecil, jadi kayak kecilnya kecil gitu kan, jadi kayak ketemu itu aja ya Bang? Ya sekali lu masuk komunitasnya lu udah kayak bisa kenal semuanya gitu. Jadi tinggal join Discord-nya aja misalnya gitu kan, ada game developer Indonesia gitu kan, ada IGGI Indonesia Indie Game Gathering Indonesia gitu, lupa gue ya, IGGI gitu kan. Terus acara-acara yang ada game developer datang gitu kan buat
say hello aja sih basically. Tapi kalau misalnya untuk kayak kayak lapangan kerja di game dev, dikit sih kayaknya menurut gua. Yang kayak aktif untuk hiring tuh nggak gitu banyak gitu, kayak makanya kayak studio-studio kecil kayak Mojiken kayak gitu pun walaupun gamenya sukses kayaknya mereka tidak aktif hiring gitu kan. Toge pun kayaknya tidak aktif hiring gitu, kayak mungkin ada tapi gua nggak tahu gitu, tapi jarang keliat job posting gitu. Biasanya yang ada posting tuh kayak antara studio baru atau yang kayak agak sih gede kan, mereka banyak project gitu, dan projectnya B2B sih biasanya yang kayak gitu sih. Mojiken teh kecil bang? Mojiken bukannya sudah bernama ya kira-kira? Bukan, secara jumlah kah? Secara jumlah itunya. Oh. Well, kecil. Sebenarnya game developer di Indonesia tim game dev, studio game dev di Indo tuh nggak banyak sih yang bisa dibilang gede sih. Betul. Gedenya dalam artian orangnya ada 50 ke atas ya. Toge pun tidak sebanyak itu mungkin kan bang? Toge nggak sebanyak itu, tapi kalau pas digabung sama Mojiken dan Tahu, pas mereka diakuisisi, iya. Ya, diakuisisi harusnya nyampe sih. Kalau dihitung tim Mojiken sama Tahu ya, udah nyampe 50-an sih kayaknya, barusan nyampe lah pas Mojiken gabung. Ya itu sih. Terus sisa-sisanya yang lain kayaknya nggak sebanyak itu. 20 pun udah bisa dihitung banyak, tapi sebenarnya masih kalau dibanding yang gede-gede ya. Kalau misal kayak Coral Island gitu kan, yang Stairway itu kan kayak anjir itu lumayan banyak gitu, dan mereka kayaknya aktif hiring karena ada dananya. Iya. Jadi kalau mau coba-coba silahkan gitu. Coba aja cek di websitenya, mungkin ada yang hiring gitu. Oke. BTW Bang Ali, ini pertanyaan lagi dari viewer Nusa Kira, mungkin terkait dengan makanan yang baru dimakan ya. Tim bubur diaduk atau tidak diaduk bang? Saya tidak diaduk. Kenapa? Maaf semuanya. Sebenarnya bisa-bisa aja makan bubur diaduk sih, tapi kayak kadang-kadang mager gitu kan. Dan sebenarnya karena sama itu sih, kalau diaduk tuh kayak tidak crunchy lagi. Ada beberapa hal yang tidak crunchy. Saya suka makan bubur yang agak crunchy, kayak kerupuknya, kacangnya, dan yang lain-lain begitu. Tapi kan mengaduknya itu tidak lama ya, sampai mager bang. Lebih banyak surprise-nya tidak diaduk sih. Jadi kayak pas suapan pertama banyak dagingnya, suapan kedua banyak buburnya, suapan ketiga banyak kacangnya gitu. Baik. Ada saja ya Tuhan. Oke, kita lanjut bang ke pertanyaan aku selanjutnya. Sejak kapan dan kenapa panitia game dev memutuskan untuk mengembangkan game bang? Sejak kapan? Ya, udah banyak kayaknya kan ya? Sebenarnya yang tadi ditunjukin itu belum dalam nama panitia game dev sih. Sebenarnya yang panitia game dev itu cuma The Chef Chief ya. Yang sebelumnya kan game lain dengan tim yang lain gitu. Timnya beda. Kayak Halo Polisi itu tuh ada satu yang sama Mentari gitu kan. Aku sama Mentari itu udah ikut 3 game jam. Jadi yang Halo Polisi, Slice and Dice sama The Chef Chief. Dan itu yang pas Halo Polisi itu timnya 4 orang. Jadi aku, Mentari sama 2 orang lain programmer, dan itu tuh nggak ngerjain The Chef Chief. Sama pas yang Slice and Dice itu aku, Mentari sama 1 orang programmer lain, dan itu juga nggak ngerjain The Chef Chief itu. Jadi ya gonta-ganti sih. Jadi kayak yang benar-benar panitia game dev diseriusin itu pas ya The Chef Chief aja sih. Jadi kayak satu-satu bisa dibilang ya itu satu-satunya produk ya untuk panitia game dev ya. Tapi kalau misalnya saya yang ngebuat ya lumayan. Tapi kan nama timnya beda-beda semua. Ya. Jadi ya itulah, gue nggak tahu juga itu mau digabungin ke panitia game dev atau gimana gitu kan, ya begitu. Kalau Bang Ali sendiri sejak kapan kah? Aku kalau di komunitasnya
itu tuh sejak SMP, SMA. Udah lama. Kalau di komunitasnya ya, jadi komunitasnya kayak sebatas hobi aja, kayak kenalan sama member-member lain segala macam. Jadi kayak lumayan banyak kenal lah sama member-member yang sekarang udah sepuh sekarang gitu kan. Jadi ya dulunya tuh, tapi aku kan pas itu kan masih SMP SMA, belum bisa bilang kerja di game dev gitu kan. Terus kuliah pun gua tidak ke game dev, ya bukan ke IT, saya kuliah yang lain. Oke. Ya. Dan itu tuh baru kayak 2019 kemarin itu, pas 2020 ya, aku balik lagi, yaitu ngerjain Halo Polisi pertama kali, ikut game jam. Oh, I see. BTW Bang Ali, SMA itu zaman-zaman Flash atau game-game dari Divine Kids itu kah? Iya, betul. Jadi yang mulainya gue dari Flash sih, Flash game. Ya itu, belajar programming sendiri dari situ. Sudah ada di internet juga arsipnya Bang? Kecuali yang dari itch.io, itu yang lama kan? Yang baru dari 2019 ke atas kayaknya? Atau sudah hilang? Iya, yang itch.io tuh yang 2019 ke atas, yang dulu mah entah di mana lah filenya. Dan itu sebenarnya nggak ada yang rilis juga sih, kayak game-game prototype semua sih, kayak gue pengen coba bikin ini, pengen ini. Nggak ada yang kayak benar-benar 100% diseriusin sih. Kayak super ya coba-coba doang lah programming gitu. Oke. Kita lanjut dulu Bang. Aku boleh. Tapi aku ya boleh lah. Ada pertanyaan dari viewer ini. Kayaknya boleh dijawab lagi Bang Ali. Tadi mungkin tertinggal viewer ini, mungkin belum sampai. Ini tadi pertanyaannya, kalau dari Trax Time, kalau game dev yang udah bentuk perusahaan suka ikutan game jam nggak? Oh nggak, ini berbeda. Mungkin ini pertanyaannya menurut Bang, dari penglihatan Bang Ali. Kan Bang Ali ini kan basically tim ya yang bikin studio dadakan untuk jadi ikutan game jam. Kalau menurut Bang Ali, dari penglihatan Bang Ali, apakah game dev yang sudah berbentuk perusahaan suka ikutan game jam juga? Mereka biasanya ikut, biasanya mereka bikin game jam internal sih. Oh, kayak, I see. Ya kayak Mojiken kan, mereka kan bikin game jam internal yang hasilnya gamenya tes. Iya, sama yang Trails. Iya. Trails itu, sama satunya yang Summer Break ya, atau yang visual novel gitu. Ya itu hasil dari game jam internal mereka gitu kan. Mereka kalau nggak salah dibagi 3 tim, terus masing-masing ngerjain gitu kan selama berapa bulan gitu, lupa. Itu kan karena mereka kan keluar dari Space for the Unbound, terus kayak ya next gamenya apa gitu kan. Ya itu kan, coba ide baru, validasi ide segala macam gitu. Sama yang Toge pun kemarin sempat mereka bikin game jam internal sih. Gue cuman baru lihat dikit doang gitu, kayak previewnya, kayak ada membernya yang ngepost gitu kan, tapi gamenya tidak dipost gitu kan, mungkin untuk konsumsi internal doang. I see. Jadi kompetisi internal tapi tidak perlu keluar lagi ya. Oke. Yes. Dan aku dengar juga kayak gitu semua sih rata-rata, kayak Game Changer yang My Lovely Daughter, My Lovely Wife. Yes, My Lovely Empress. Itu tuh mereka melakukan hal kayak gitu juga sih. Apalagi kan ini kayak mungkin mereka bakal ngelakuin lagi sih. Kan mau rilis kan bentar lagi. Betul. Nah, habis rilis kan mereka nggak tahu nih mau ngerjain apa gitu. I see. Ya, biasanya mereka game-game lagi, nyoba-nyoba ide. Biasanya gitu sih. Oke. Bang Ali, ini ada pertanyaan lagi dari viewer. Nusakira menanyakan, pakai engine apa Bang gamenya? Unity? Yes, Unity untuk the shift. Terus kan kemarin sempat ada isu-isu yang kurang sedap di Unity gitu kan. Ya. Riuh sekali. Ya, kayak ada kayak harus bayar per install gitu kan, kayak kita di tax gitu buat per install gitu segala macam. Terus pada hijrah ke Godot. Oke. Ngelirik Godot kita. Terus nyoba-nyoba Godot di beberapa game-game sih, termasuk yang game-game yang sekarang lagi dikerjain sih. Oke. Ini jadi ada. kita lagi
ngerjain game-game lagi. Oke. Game Jam 2024 kan, Bang? Ini lagi ngerjain sih, baru dari kemarin sih kayaknya mulainya. Jadi besok deadline gitu. Wah, sibuknya. Ya nggak, ya game-game. Ya. Oke. Ini ada lanjutan sebenarnya pertanyaannya, Bang Ali. Masih ini diajak gibah ya dari penonton ya. Masih betah nggak sama Unity? Kan CEO-nya gitu. Oh, ya kalau untuk The Shift sih kita kelarin untuk pakai Unity ya, karena kalau mau dipindahin mager banget PR gitu kan, karena kodenya udah di sana semua gitu kan. Jadi ya dikelarin, tapi untuk misalnya ada next game sih kayaknya kita mau coba engine lain dulu sih. Oh, I see. Sebenarnya Godot oke, tapi emang secara ekosistem tuh kayak Unity lebih oke, karena sebenarnya yang paling unggul di Unity tuh banyak asset store. Jadi kayak apa ya, banyak library yang orang-orang udah bikin terus dijual gitu kan, terus kayak kita tinggal pakai. Kalau di Godot tuh belum terlalu banyak, jadi ekosistem yang itunya tuh belum jalan gitu. Jadi kayak mau tools tambah-tambahan gitu agak susah, kayak harus dibuat ulang dari awal atau apa gitu kan. Jadi itunya aja sih. Tapi untuk secara engine-nya sih oke aja sih, karena game-game kita juga kebanyakan gamenya 2D semua kan yang kita buat gitu. Ya. Itu engine-nya nggak usah yang aneh-aneh sih, harusnya engine apapun bisa dipakai gitu. Oke, kita lanjut Bang Ali. Masih di segmen 1 ini. Udah dijawab nih ternyata. Tapi mungkin ada yang lain. Pertanyaan aku sebenarnya ini, what engine or hardware do you use? Apakah cuma pakai Unity? Dan Godot? Sebenarnya tergantung pertanyaan engine-nya tuh apa gitu kan. Kalau toolsnya kita pakai banyak lah selain Unity ya. Misalnya untuk gambar apa segala macam. Dan sebenarnya kalau untuk tools untuk gambar sih aku serahin ke masing-masing artis, karena dari tiga artisnya tiga-tiganya pakai tools yang beda gitu kan. Ada satu pakai bukan Clip Pen Studio, ada yang pakai Photoshop, ada yang pakai Inkscape. Ya udahlah, yang penting hasilnya jadi PNG gitu kan, kasih ke gua gitu kan. Itu kalau misal tools lain itu paling Fmod, kalau tahu. Apa Bang? FM mode? Fmod ya, Fmod, FMOD. Itu tuh kayak apa ya? Jadi untuk nge-handle audio itu biasanya game-game atau apa tuh dia pakai itu gitu. Tuh supaya lebih gampang apa ya, nge-handle audionya lah. Jadi kayak misalnya kalau biasanya di game-game RPG, kalau misalnya kalau lu masuk gua, bunyinya itu kayak dalam gua gitu, ada reverbnya segala macam, terus kayak ngatur soundnya segala macam. Atau misalnya pas masuk battle terus lagunya itu sama, cuman dia lebih intens atau apa. Biasanya itu kayak itunya tuh bisa diatur dari situ gitu. Itu lebih kayak menggampangkan. Sebenarnya The Shift tidak sampai sekompleks itu, tapi ya udahlah kita coba aja gitu. Oke. Sama terakhirnya tools, sebenarnya teknologi atau tools yang kita pakai tuh, itu untuk The Shift itu kita ada pakai Inkel itu jadi gimana ya, kalau buat naratif di game itu tuh gimana, kayak kita buat branchingnya segala macam, ngatur variabelnya segala macam, itu tuh bisa pakai tools apa aja, bisa buat sendiri, tapi kita pakai Inkel tuh kalau tahu game yang pakai Inkel tuh kayak Heaven's Vault. Oh, aku kayaknya pernah denger. Oke. Heaven's Vault atau 80 Days Around the World gitu. Oh, oke. Ya. Game-game kayak gitu tuh dia pakai kayak gitu karena dia lebih memudahkan. Misalnya dia branching ke kalau kita pilih ini dia branching teksnya apa, kalau pilih ini branching teksnya apa, segala macam. Gitu sih. Gitu. Oke. Ya. Udah sih kayaknya itu aja sih kayaknya menurut gua ya. Oke. Bang Ali ada pertanyaan lagi ini, tapi sudah terganti ini overlay-nya. Tadi ada pertanyaan dari Nusa Kira. Nggak nyoba 3D kah? Nggak nyoba 3D kah? Nggak bisa. Kenapa? Saya tidak bisa 3D. Sebenarnya gini sih, lebih ke bikin 3D itu susah.
susah jadi bagusnya. Gimana ya jelasinnya ya? Kadang-kadang tuh kalau 3D dibikin kayak, kalau skillnya masih kurang kayak gua, atau yang misalnya kurang pengalaman lah, itu hasilnya itu tidak pleasing gitu untuk artnya ya. Maksudnya antara ternyata kayak terlalu simple, kalau misalnya mau realis kayak susah juga gitu kan, mau stylistic juga susah gitu kan. Kalau 2D tuh lebih gampang aja sih secara resource gitu kan, kayak, dan juga kebanyakan artis yang ada tuh bisanya ngerjainnya ilustrasi 2D gitu. Jadi ya 2D aja sih. Sebenarnya aku juga sih secara personal sih sukanya game-game 2D ya. Gua agak jarang suka game 3D gitu. Ada pun yang game 3D pun yang kayak tampilannya stylistik atau yang kayak statis, bukan kayak FPS atau kayak third person gitu sih. Biasanya kayak yang kayak game 3D tapi tampilannya cuma top down doang dari atas gitu kan. Tapi objek-objeknya 3D itu biasanya kayak misal game-game strategi gitu kan. Itu oke gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak FPS gitu, kayak aku jarang main dan kayaknya nggak bakal bikin game yang kayak gitu juga sih aku nanti. Oke. Kita kembali Bang. Tadi ada pertanyaan dari viewer juga. Trucks Time tadi bertanya, prefer Mac atau Windows buat game dev? Kalau saya sih sekarang lagi pakai Mac ya. Sama aja sih sebenarnya, mau pakai Windows Mac sih. Enggak sih, sebenarnya saya pakai Hackintosh sih. Jadi Hackintosh tuh yang kayak hardware-nya lu rakit sendiri terus lu installin Mac gitu. I see. Ya, jadi kayak rasa Mac tapi setengah harga gitu kan. Oke. Nah, ya Bang. Enggak, lanjut. Oke, mumpung belum ada pertanyaan lagi dari viewer, abis. Ya, tidak ada pertanyaan lagi di segmen 1. Wah, sini gua bantu modeling gua murah. Wah. Iya Bang, sebenarnya ini aku nggak tahu kalau misalnya Bang Ali kepo, tapi Nusa Kira ini salah satu artis, makanya aku kasih badge artis di channelku. I see. Dia bisa bikin apa ya? Kayak gambar 3D gitu loh Bang. Aku tak tahu menjelaskan istilahnya apa. Tapi kliennya biasanya orang luar dan orang dalam, itu bagus, cantik. Nah, gue bikin 3D tuh susah. Pertama tuh susah modelingnya. Ini sih susah bikin asetnya, susah animasinya gitu kan. Lebih banyak problemnya dibanding value yang didapat. Oke. Ya itulah intinya researchnya agak susah sih. Kayak gue belum berani untuk nyentuh 3D sih untuk sekarang. Oke. Bang Ali, ini ada pertanyaan lagi dari viewer. Nusa Kira menanyakan, tim Indomie atau mie sedap, Bang Ali? Maafkan saya, mie sedap. Kenapa? Apa ya? Ada rasa yang nggak ada di, ada rasa-rasa di mie sedap yang nggak ada di Indomie sih. Lebih banyak variasi nggak sih Bang? Sama lebih asing? Iya, gitu? Lebih banyak variasi. Yes, itu. Sama yang Indomie itu terlalu vanilla rasanya. Oh, yang goreng? Iya, yang goreng. Kayak yang goreng, yang kari itu kan. Kalau misalnya yang sedap tuh ada kari kental gitu kan. Betul, gitu kan. Ada kari putih, ada kari kental, kari ayam. Iya, ya gitu-gitu. Karena ya suka. Aku juga. Ya, mantap. Oke. BTW mumpung belum ada pertanyaan lagi dari viewer, kita break sebentar ya Bang Ali. Setelah ini kita mendengarkan 3 lagu dulu. Ada apa saja ya? Ada Edamame dari Bebenos serta Rich Brian. Lalu ada Paradise dari T-Max. Kemudian ada The Nights dari Avicii. Setelah ini kita akan lanjut ke segmen kedua, yakni bicara-bicara dengan tamu kita di segmen kedua. Bang Ali mau mengingat lagi, kalau misalnya mau bertanya via audio 369 channel point atau via teks di chatroom 99 channel point saja, atau kalau ingin request lagu 189 channel point saja. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya, sementara kami break sebentar.